Selamat datang di Kudu Channel. Kita kembali lagi unboxing earphone. Tapi kali ini agak berbeda karena sudah lama Kudu Channel nggak unboxing TWS. Ya, pasti banyak yang nunggu-nunggu juga kapan Kudu Channel unboxing TWS. Ini dia. Dan pengirimnya adalah dari ThinkPlus. ThinkPlus itu identik dengan Lenovo ya. Dari sono nama produknya adalah Monster XKT02 wireless bluetooth earphone. Nah, jadi dia tipenya Monster, yang tipe untuk gamingnya itu ya. Nanti kita coba. Tapi biasanya kalau meskipun TWS dipaksa untuk gaming pun tetap ada delaynya biasanya gitu ya, karena mau secepat apapun Bluetooth itu belum bisa secepat kabel. Oke, mari kita bongkar saja. Benda tajam, pakainya hati-hati ya teman-teman. Ternyata nggak setajam itu. Maklum gunting tua. Nah, ini dia. Wow, boxnya lumayan eksklusif. Tulisannya Air Mars XKT02. Oke, ini dicolok lagi. Ya, kegores. Nggak apa-apa lah box ini. Nah, ini dia. Kita baca satu-satu. Tulisannya di sini ada low latency gaming. Kita buktikan saja nanti untuk main game apakah dia ada latency atau delay, atau maksudnya itu telat gitu ya. Jadi ketika misalnya tembak cedor gitu ya. Cedor bukan dor gitu. Terus ada charging time, kurang lebihnya 1,5 jam itu untuk docknya ya, untuk case-nya ini. Kemudian di sini ada music playtime with charging case, kurang lebih 20 jam. Jadi kalau dia dilepas ya nggak 20 jam, tapi kalau pakai charging case-nya ada sambil dicas, pakai lagi sampai case-nya ini habis 20 jam kira-kiranya gitu. Di belakang ada spesifikasi transmission distance kurang lebih 10 meter jaraknya Bluetooth. Oke. Driver diameter 10 mm standar. Driver impedance 32 ohm dengan toleransi 15%. Oke, ini standar juga. Sensitivitas 96, toleransinya 3 desibel. Oke, sebenarnya ini nggak terlalu powerful juga, tapi saya kira cukuplah 96 itu sudah memuaskan biasanya. Nggak sampai di atas 100 ya. Biasanya kalau di atas 100 itu kan kenceng banget sensitivitasnya. Selanjutnya ada frekuensi respon range-nya 20 Hz sampai 20.000 Hz standar. Baterai capacity untuk docknya, charging case-nya itu 3,7 volt, 300 mAh. Kemudian untuk setiap bijinya dia 3,7 volt, 40 mAh. Jadi ini lumayan awet ya, 40 mAh itu biasanya kurang lebihnya 1,5 jam sampai 2 jam lah. Terus sama masih charging ini sama yang ditulis ini. Udah, hanya itu saja spesifikasi yang tertera di sini. Mari kita buka. Wah, ini kayak buka perhiasan aja teman-teman. Oke. Eksklusif sekali. Wah, ini dia, ini produknya. Di belakangnya ada sesuatu, bisa dilepas. Oke, nggak ada lagi. Dan di sini biasanya kabelnya. Oke, bentar tak tutup dulu ya biar rapi. Oke, box yang ini kita lihat isinya. Ini belakangan. Nah kan bener. Oke, disediakan satu kabel USB tipe C Type C, lebih cepat. Pendek aja, paling sekitar 30 cm. Kemudian ada pilihan ear tipsnya, silikonnya. Jadi ini small dan itu large, berarti yang terpasang medium biasanya gitu. Oke, hanya itu. Dan kalau dari empuknya sih empuk banget teman-teman. Biasanya kalau
Yang bahan-bahan begini dia lebih bisa menutup suara dari luar. Ya ini lentur banget. Tergantung telinga kita. Kalau telinganya lubangnya bentuknya kotak gitu ya mungkin agak bolong. Oke, selanjutnya di sini ada bukunya. Sama isinya spesifikasi, kemudian cara pakai, cara pairing, ini bahasa Cina. Jing peng pang. Terus paling belakang ada klaim garansi yang di sini pakai bahasa Inggrisnya. Oke. Cara pairing. Oke, hanya begitu saja. Tanpa lama-lama kita buka produk utamanya. Biar di sini ya. Walah, ada segelnya lagi. Jadi segelnya ada di plastiknya juga ya teman-teman. Nah, ini dia bentuknya rada-rada doff. Kemudian bagian tengahnya ada bevelnya ke dalam gini, apa namanya, extrude itu keluar ya. Pokoknya ke dalam gini, jadi gampang dipegang. Kemudian colokan chargernya ada di bawah. Dan ini dibuka. Wow, jadi agak magnet. Dan ini dia dari plastik. Ya, kalau dari testimoni yang sudah saya baca, baterai bawaan ketika kita baru buka gini ada sekitar 70%. Jadi kita bisa langsung pakai. Nah, coba kita lihat. Oke, jadi dia memang rada ditarik, ada magnetnya di dalam untuk ngecas. Dan dari tadi saya belum lihat ini lampunya nyala ini. Di sini ada lampu di bawah tulisan Monster. Kemudian pakainya, modelnya cukup keren. Dia semacam earpodnya Apple, cuman ada bedanya di sini. Ya, bagian pantatnya ini ya. Bentar, nggak kelihatan. Nah, bagian pantatnya gini. Modelnya kayak earpodnya Apple kalau begini. Ya kan, mirip banget. Oke, dan ini memang empuk, nozzle dan ininya satu bahan. Pemasangannya juga rada susah karena ini dianya agak lonjong teman-teman. Nozzle-nya ini baru nih, nozzle-nya lonjong. Dan di sini bulat. Jadi kita butuh sedikit ekstra, dipaksain dikit. Nah, ini baru terpasang. Jadi memang agak lonjong. Oke, kayaknya nggak ada tulisan touch gitu di sini tadi saya baca, sehingga kalau dari fungsinya, oh ada multi touch button. Jadi di bagian ini, nah di sininya teman-teman, di logonya ini dia touchnya ya, multi function button. Oke, hanya itu saja. Dan dari apa yang terbongkar ketika kita baru beli adalah seperti ini. Bagaimana dengan kualitas dan cara pakainya, pairingnya? Saya coba dulu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, Monster Airmars XKT02 Bluetooth Wireless Headphone atau TWS ini sudah selesai saya tes, dan hasilnya adalah, pertama dari secara pemakaian dulu ya. Dia pemakaiannya nyaman dan kencang di telinga. Itu artinya nggak gampang copot sekalipun kita jogging, lompat tali, atau olahraga yang butuh ya jingkrak gitu, apalah ya, senam nah, itu nggak akan copot selama teman-teman pasang ear tipsnya ini yang pas ya. Jadi bisa dicoba sendiri karena disediakan small, medium, dan large. Nah, bisa dicocokkan sendiri. Dan kalau ada di ukuran yang pas, dia akan kencang dan nggak akan gampang jatuh. Sound isolationnya juga cukup bagus. Suara-suara sekitar tereduksi dengan, ya mayoritas sudah nggak kedengeran selama kita lagi play gitu ya. Kalau dianya lagi diem pasti terdengar. Kemudian soal perbateraian. Ini
Sejak pertama kali datang, saya unboxing, saya langsung coba. Jadi belum dicas apa-apa dulu ya. Nah itu setiap piece-nya, artinya satu-satu ini, kalau dipakai satu, ini bisa bertahan selama 5 jam 20 menit. Wow, keren banget. Ini bisa seperempat hari teman-teman, hampir 6 jam ya. Ini untuk bertelepon ya. Kemudian charge dari baterai low. Dia kalau baterai low dia akan ngomong baterai low. Itu ada mbak-mbaknya di dalam sini. Nah, itu dari baterai low sampai penuh charge di sini kurang lebih 1 jam 40 menit. Case-nya ketika low power, artinya docknya ini itu low powernya itu setelah 2 kali ngecas. Nah ini kalau pakainya sebelah-sebelah, jadi charge-nya juga sebelah-sebelah gitu kan, satu-satu. Baru case-nya ketika ngecas untuk yang ketiga kalinya dia habis. Masih bisa paling cuma sekitar 10 menit gitu, langsung dia kedip-kedip mati. Nah, kalau dipakai dua-duanya, jadi piece-nya ini dicas bareng kayak sekarang ini lagi ngecas nih, nyala gitu ya. Cas yang kedua itu belum sampai penuh udah habis daya di case-nya ini. Nah ini penuh, mati dia teman-teman. Nah, kemudian cas bareng, durasi ngisinya sama, kurang lebih 1 jam 40 menit kayak dicas satu-satu gitu. Nah itu dari perbateraian, jadi dia tergolong awet banget. Meskipun ngecasnya cuma bisa 2 kali kalau dipakai bareng, 1 kali lah. Jadi teman-teman dari baterai full semuanya, case-nya, piece-nya, baterainya full, dipakai dua-duanya bareng, terus ngecas 1 kali, habis lagi, ngecas lagi, nah itu yang nggak kuat. Tapi itu sudah 10 jam lebih, apa teman-teman mau pakai terus kan nggak tuh. Pasti sudah sangat mumpuni kemampuan baterainya ini. Nah itu. Kemudian dia juga punya latensi yang sangat baik teman-teman, hampir nggak kerasa, nggak ada sepersekian detik, itu hampir kayak kita pakai earphone kabel aja gitu rasanya. Karena dia memang kalau kita lihat di tokonya, dia dibilang didesain untuk main game, sehingga latensinya dibuat setipis mungkin gitu ya. Oh ya, kalau teman-teman tertarik silahkan, linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Nah selanjutnya bagaimana dengan kualitas suaranya? Ini untuk lagu dulu ya. Yang pertama Boys Avenue akustik ya. I Will Always Love You akustik covernya. Suaranya bulat dan bening, lebih wet atau basah. Kualitasnya kayak earphone jutaan. Mungkin terdengar berlebihan ya, tapi memang itu yang saya rasakan. Bener-bener rasa mewahnya dapat teman-teman. Detail setiap petikannya juga dapat. Eksekusi suara-suara lembut sebagai backgroundnya, kan di lagu itu backgroundnya ada suara biola gitu ya. Itu juga lembut banget, enak, bisa membangun suasana dengan jadi lebih enak gitu, sehingga eksekusinya mantap. Karakter suaranya Mas Alejandro juga total di sini keluar. Komposisi high, mid, low-nya juga tepat, jadi enak banget dengernya, nggak berantakan, rapi. Selanjutnya yang pop, Maroon 5 yang Lost. Nah ini permainan bassnya itu asik banget teman-teman, terasa dalam dan nendang. Kalau bahasa yang suka dipakai para audiophile itu deep, nah dalam, nampol, dan nggak nutupin vokal dan high-nya sama sekali. Bassnya memang terasa besar, ya nggak gede-gede banget, cuman terasa gitu ya. Kemudian eksekusinya juga sangat berkualitas. Stereonya juga asik, lemparan kanan kirinya itu mulus banget. Buat saya no cacat. Monster Air Mask XKT02, great job, keren. Selanjutnya untuk EDM yang slow dulu, The Evener Fade Outlines. Nah ini kedalaman bassnya yang asik teman-teman, tepat gitu loh, nggak terlalu dalam, nggak terlalu cetek. Mixingnya nggak amburadul, rapi banget. High-nya nggak pecah dan low-nya juga nggak kedalaman. Suaranya agak gendut dan wet ya.
Energi dari musiknya juga dapat banget, bisa ditransmisikan ke telinga kita dengan sempurna. Bener-bener melebihi ekspektasi saya. Mantap. Selanjutnya yang lebih kencang yaitu Love Generator Solardo yang judulnya Roller Coaster. Nah, ini kencang ya EDM-nya ya. Nah, EDM yang sekencang ini pun masih sangat rapi, teman-teman. Kedalaman bassnya itu pas dengan energi musik yang maksimal. Keren banget. Pokoknya bisa bikin joget. Mantap. Nah, selanjutnya kita ke rock. Pertama Dream Theater Another Day. Nah, ini nggak tahu saya bakal berapa kali nyebutnya ya. Keren banget eksekusinya. Meskipun lagu ini rekaman lama, tapi feel dari lagunya terasa banget. Jadi kayak lagu baru itu feelnya baru. Sehingga kualitas rekaman lama dibandingkan kualitas rekaman sekarang itu kan memang berbeda ya. Tapi kualitasnya rasanya kayak fresh gitu. Nggak ada alat musik yang lebih menonjol. Jadi komposisi suaranya juga enak. Porsi setiap instrumennya itu nggak ada yang kemaruk gitu. Rapi banget. Semuanya ada di porsi yang pas. Punya bagiannya masing-masing. Posisinya juga tepat. Selanjutnya yang lebih rame Avenged Sevenfold The Stage. Nah, ini output yang bikin merinding, teman-teman. Kerapian dan kedetailan yang luar biasa. Energi lagunya tersampaikan. Yang biasanya susah didengerin itu bagian solo drumnya Akang Brook Wackerman. Nah, itu kan rada ruwet di setiap drumnya ya. Nah, pakai XKT02 ini, buset deh, saya puas sepuas-puasnya. Saya jamin kalian gak akan kecewa beli ini. Selanjutnya yang mainan bass, Muse Hysteria. Ini nih, kayak Muse itu terlahir kembali. Efek-efek aneh-aneh yang suka dipakai sama mereka itu semuanya dilibas keren ya teman-teman. Konsentrasi bass di sini juga nggak nutupin vokal dan high-nya, sama rapinya. Solo gitar yang ada background efeknya itu, nah itu kan belakangnya ada suara-suara gitar lain gitu kan. Itu terasa banget feel-nya, asiknya enak banget. Nah, berikutnya yang paling ribet, paling rame dan paling berisik, Lamb of God Walk With Me in Hell. Nah, ini baru denger intronya udah langsung kebayang ekornya. Lagu seberisik dan seribet ini eksekusinya juara untuk TWS sekelas ini ya. Rasanya sekeren eksekusi lagu-lagu sebelumnya. Buat saya nilainya 100 ini. Mantap. Nah, itu yang rame-rame. Selanjutnya kita banting setir ke yang slow, Riccardo Muti Beethoven 9. Ini kayak pakai earphone kabel. Hampir bener-bener gak ada latensinya teman-teman. Nah, ternyata untuk lagu lembut gini pun sangat rapi. Setelah sebelumnya dihajar pakai lagu-lagu berisik. Emang gak kayak nonton langsung, tapi kedetailan suara-suara lirih, selirih-lirihnya violin, viola, flute, triangle itu tetap terdengar rapi dan kinclong. Kita ya memang gak kerasa ada di sono banget gitu ya, tapi semua energi dari lagu itu kita bisa merasakannya gitu. Itu dari permusikan. Selanjutnya untuk nonton film, kayak bioskop dengan layar dan volume yang lebih kecil. Karena dia kan sensitivitasnya di bawah 100 ya, sehingga memang suaranya relatif lebih kecil. Nah, karena latensinya hampir nggak ada, jadi tetap terasa asik nonton film ini teman-teman. Bibir dan suara itu tetap sinkron. Jadi teman-teman mau nonton apa? Drama, mau nonton action, mau nonton mewek-mewek gitu, ya bisa terasa feel-nya gitu ya. Nah, karena dia didesain untuk game, bagaimana untuk bermain game? Dan buat saya ini ya bisa dikatakan 99,99% jos. Dengan kapasitas baterai yang bagus dan kualitas suara yang bagus juga, hampir tanpa delay ini ya. Jadi teman-teman mau main game berjam-jam bisa dilayani sama dia. Memang bener kalau TWS ini memang didesain buat game, memang juara dah dia.
semua permintaan suara gamer dijawab. Mau apa? Step, oke. Mau ketepatan suara, oke. Semuanya dijawab dengan sangat baik oleh Monster Air Mars XKT02 ini. Dan yang terakhir adalah untuk bertelepon. Nah, ini dia. Suara lawan bicaranya memang terasa agak pelan di sini. Meski volumenya sudah mentok, tapi tetap jelas kok, masih tetap jelas, cuman agak pelan. Nah, nggak tahu kenapa khusus bertelepon ini suaranya paling pelan dibanding suara-suara yang lain. Jadi nggak tahu, jadi terasa kayak loudness-nya itu berkurang drastis gitu. Kalau untuk musik tadi volume mentok, wah telinganya bisa pecah juga. Tapi kalau buat bertelepon volume mentok kita masih agak-agak harus sedikit konsentrasi gitu ya, karena suaranya memang agak pelan. Tapi tetap karena dia sumber suaranya ada di dalam telinga kita ya lebih dominan dibanding suara sekitar. Kemudian bagaimana dengan mikrofonnya? Ini dia. Testing. Ini hasil mikrofon dari Monster Air Max XKT02. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan dinilai sendiri. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi bagaimana? Kesimpulannya sih buat saya earphone ini sangat worth it untuk dibeli. Saya sangat merekomendasikan teman-teman buat beli ini. Kalian kalau mau main game tanpa ribet ada kabelnya, pilihlah ini. Dia sempurna, masih ramah di kantong juga. Silahkan cek harganya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Dan itu tadi hasil review saya dari Monster Air Mars XKT02 ini. Nah, jika teman-teman punya pengalaman yang berbeda, siapa tahu pengalamannya benar-benar terbalik dengan apa yang saya rasakan. Siapa tahu dapat produk gagal gitu kan, atau ternyata dapat KW-nya, siapa tahu. Nah, itu bisa di-share aja di kolom komentar supaya pengetahuan kita semakin luas. Mari berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Good Channel.